Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pendidikan karakter Islami dalam konteks masyarakat multikultural. Yang pertama, multikultural berasal dari kata multi dan culture. Multi artinya banyak dan culture artinya budaya. Masyarakat multikultural berarti masyarakat yang di dalamnya terdapat keberagaman. Sudah takdirnya Indonesia berisikan berbagai macam suku, budaya, etnis, juga agama atau keyakinan yang mendiami ribuan pulau yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dalam masyarakat majemuk seringkali terjadi konflik, yang mana konflik ini terjadi karena keberagaman yang terdapat dalam masyarakat tertentu. Terjadi karena adanya sentimen atau suatu kelompok etnis tertentu. Terdapat 5 prinsip yang bisa dijadikan acuan dalam mengembangkan masyarakat multikultural. Yang pertama ada keberagaman. Keberagaman yaitu hukum alam, sunatullah yang tidak bisa dirubah atau ditolak. Yang kedua, persamaan. Islam mengakui manusia diciptakan dalam keberagaman. Pada dasarnya, perbedaan hanya dilihat dari segi kualitas moral dan hanya berlaku di mata Tuhan. Selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan meliputi kebebasan beragama dan berpikir. Kebebasan juga ada batasan-batasannya. Jadi, dalam kata lain dipahami dalam pengertian yang positif. Lalu ada keadilan. Salah satu semangat dasar dalam Al-Quran adalah keadilan bagi seluruh umat manusia, suatu derajat manusia yang paling utama dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya lagi ada penghargaan atas hak asasi manusia. Ajaran Islam diturunkan atau disebarluaskan bertujuan untuk memuliakan setiap manusia. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut terdapat 5 jaminan dasar, yaitu jaminan kebebasan atau keselamatan beragama dan berkeyakinan, jaminan atas jiwa dan keselamatan fisik, jaminan keselamatan keluarga dan keturunan, jaminan atas hak milik dan profesi, jaminan atas keselamatan akal atau kebebasan berpikir dan berekspresi. Ulama terdahulu merumuskan hal tersebut sebagai suatu tujuan syariat, di mana segala tindakan yang melindungi kelima hal tersebut adalah bagian dari ajaran agama yang hakiki. Pendidikan karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti to mark atau menandai, memfokuskan pada bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan. Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penamaan nilai-nilai cara berpikir dan berakhlak dalam kehidupan sehari-hari yang bertujuan membentuk pribadi yang mampu bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat. Karakter terbagi menjadi 9, yaitu 9 karakter mulia. Yang pertama, cinta Tuhan dan kebenaran. Yang kedua, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian. Dan yang ketiga adalah amanah. Selanjutnya nomor 4 ada hormat dan santun. 5, kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama. Selanjutnya ada nomor 6 yaitu percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah. 7 ada keadilan dan kepemimpinan. Nomor 8 ada baik dan rendah hati. Serta yang terakhir yang ke-9 yaitu toleransi dan cinta damai. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah membangun karakter Islami. Dalam Al-Quran terdapat seruan kepada umat manusia untuk saling mengenali atau ta'aruf dan berbuat kebajikan atau ihsan. Hal ini berarti Islam mendorong kesadaran kepada para pemeluknya untuk hidup bersama dan saling berdampingan. Dan yang ketiga ada tafahum atau saling memahami. Hal ini memunculkan kesadaran bahwa nilai-nilai yang kita dan mereka miliki mungkin berbeda, tetapi kita dapat saling melengkapi dan memberikan sumbangsi. Dan yang terakhir ada takhrim atau saling menghormati, di mana setiap orang atau kelompok harus bersedia untuk mendengar pandangan-pandangan dan suara-suara yang berbeda. Nah, nilai-nilai semacam itulah yang mesti dikembangkan dalam tata pergaulan atau hubungan antar sesama dalam masyarakat. Selanjutnya ada nilai-nilai dasar yang diangkat dari sumber utama ajaran Islam, yaitu Quran dan hadis yang bisa direkonstruksikan sebagai unsur-unsur karakter Islami dalam rangka mengembangkan masyarakat multikultural Indonesia. Untuk yang pertama ada religius, takwa, tawakal, ikhlas. Sejatinya, sikap religius bersifat personal, tetapi dalam Islam, beragama secara tulus tidak cukup hanya dengan mengerjakan segi-segi formal keagamaan saja, seperti sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Sebab pelaksanaan ibadah harus diikuti
wujud nyata yaitu berupa budi pekerti. Dan yang kedua ada toleransi atau tasamuh. Ini adalah sikap lapang dada terhadap penganut agama lain untuk menyatakan dan menerapkan keimanannya. Dan untuk yang ketiga ada ta'aruf dan ta'awun. Ta'aruf berarti saling kenal satu sama lain, dan formulasi ta'aruf dapat berbentuk ukhuwah basyariyah, persaudaraan seluruh umat manusia, ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan, dan ukhuwah islamiyah, persaudaraan umat Islam. Dan yang keempat ada persaudaraan ukhuwah. Nilai dan semangat persaudaraan ini penting untuk ditanamkan sebagai bagian yang tak terpisahkan untuk membentuk karakter peserta didik. Di dalam Islam, mula-mula persaudaraan itu dibangkitkan antar sesama seiman. Setelah mengukuhkan persaudaraan sesama muslim, langkah berikutnya adalah mengembangkan sayap persaudaraan dengan kaum beragama lain. Dan yang kelima adalah moderat tawassut. Secara etimologis, tawassut itu berarti di tengah-tengah, tidak terlalu keras, fundamentalis, dan tidak terlalu bebas, liberal. Lawannya adalah tatarruf, ekstrim. Dan yang terakhir ada tawazun. Tawazun berarti keseimbangan atau seimbang, yakni sikap seseorang untuk memilih titik yang seimbang atau adil dalam menghadapi suatu persoalan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And thank you for watching. Bye guys.